Pemirsa, Bank Indonesia melaporkan hingga semester 1 2025, KRIS telah menjangkau 57 juta pengguna dan 39,3 juta merchant yang 93,16% diantaranya adalah UMKM. BI mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk bersinergi dalam menyukseskan KRIS Jelajah Indonesia 2025. Bank Indonesia melaporkan hingga semester pertama 2025 KRIS telah menjangkau 57 juta pengguna dan 39,3 juta merchant yang 93,16% diantaranya adalah UMKM. Deputi Gubernur Bank Indonesia Filianingsih Hendrata mencatat, transaksi KRIS hingga pertengahan tahun ini sudah mencapai 6,05 miliar transaksi, senilai Rp579 triliun. Bank Indonesia mengungkapkan bahwa pesatnya digitalisasi juga harus berjalan selaras dengan budaya dan pariwisata sebagai identitas bangsa Indonesia. Filianingsih menambahkan Bank Indonesia senantiasa mengajak seluruh pemangku kepentingan, baik di tingkat pusat maupun daerah, untuk terus bersinergi dalam menyukseskan KRIS Jelajah Indonesia tahun 2025. BI juga kembali menyelenggarakan KRIS Jelajah Indonesia yang memadukan upaya pengembangan ekosistem pembayaran digital dengan dukungan wisata budaya Indonesia. Tim Liputan, IDXNO. Masih bersama kami di Prime Market Highlights, pemirsa. Otoritas Jasa Keuangan mencatat industri keuangan syariah ikut tumbuh melambat seiring dengan yang terjadi di jasa keuangan konvensional. Ya, pembiayaan syariah sebesar Rp666,04 triliun, naik 8,38%. Pada bulan sebelumnya, pembiayaan syariah tumbuh 9,18%. Otoritas Jasa Keuangan mencatat industri keuangan syariah ikut tumbuh melambat seiring dengan yang terjadi di jasa keuangan konvensional. Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK Mirza Aditya Suara melaporkan, pembiayaan syariah per Juni 2025 sebesar Rp666,04 triliun atau naik 8,38% secara tahunan. Pada bulan sebelumnya, pembiayaan syariah tumbuh 9,18% secara tahunan. Sementara itu, dana pihak ketiga bank syariah naik 6,98% menjadi Rp738,84 miliar. Pertumbuhan ini lebih baik dibandingkan bulan sebelumnya yang naik sebesar 5,99%. Pada industri keuangan syariah, indeks saham syariah menguat 17,6% year to date dan aset under management reksadana syariah tumbuh 22,4% year to date menjadi Rp61,9 triliun. Kinerja intermediasi SJK Syariah tumbuh positif secara year on year dengan pembiayaan perbankan syariah tumbuh 8,4%. Kontribusi asuransi syariah cukup stabil di level 0,04% dan piutang pembiayaan syariah tumbuh 9,6%. Mirza menambahkan OJK telah melakukan banyak pengembangan dan penguatan sektor jasa keuangan syariah melalui pengukuhan keanggotaan Komite Pengembangan Keuangan Syariah. Tim Liputan, IDXNO. Otoritas Jasa Keuangan mengungkapkan perkembangan terbaru terkait uji coba model bisnis tokenisasi emas yang tengah berlangsung dalam regulatory sandbox. Inovasi berbasis teknologi ini dinilai menjanjikan sebagai bentuk baru dari aset keuangan digital yang merepresentasikan emas fisik secara langsung. Kepala Eksekutif Pengawas Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital dan Aset Kripto OJK, Hasan Fauzi mengungkapkan, OJK telah memantau dan melakukan uji coba terhadap proses tokenisasi emas, mulai dari tahap awal hingga penebusan token. Tercatat pembelian emas di angka 3.750 gram. Angka tersebut setara dengan 8 miliar rupiah. Saat ini ada satu penyelenggara yang telah mengikuti simulasi dan evaluasi dalam sandbox tersebut. Model bisnis yang diuji ini menggunakan pendekatan asset-backed token, yakni setiap token setara dengan 1 gram emas fisik. Melalui proses ini, konsumen tidak hanya dapat memperdagangkan token emas digital, tetapi juga bisa melakukan redemption atau penukaran kembali token tersebut menjadi kepingan emas fisik. OJK terus mencatat minat yang tinggi dari para inovator ITSK, di mana OJK telah menerima 222 kali permintaan konsultasi dari calon peserta sandbox OJK. Dan saat ini tercatat ada 8 peserta sandbox yang terdiri dari 7 penyelenggara dengan model bisnis aset keuangan digital dan aset kripto,
dan 1 penyelenggara dengan model bisnis sebagai pendukung. Kinerja pertumbuhan ekonomi kuartal 2 2025 tumbuh sebesar 5,12%. Badan Pusat Statistik mencatat terdapat 5 sektor ekonomi yang menjadi pendorong pertumbuhan secara positif. Badan Pusat Statistik mencatat bahwa ekonomi tumbuh sebesar 5,12% di kuartal 2 2025, jauh lebih tinggi dibanding proyeksi di angka 4,8%. BPS mencatat terdapat 5 sektor yang menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi di kuartal 2 ini. Dari 5 sektor tersebut, sektor manufaktur, sektor pertanian, pertambangan, sektor konstruksi, serta sektor perdagangan. Tercatat sektor manufaktur pada kuartal 2 2025 tumbuh sebesar 18,67%. Sektor pertanian tumbuh 13,83%, sementara sektor perdagangan tercatat tumbuh 13,02%. Untuk sektor konstruksi tumbuh 9,48% dan untuk sektor pertambangan, BPS mencatat kuartal 2 2025 sebesar tumbuh 8,59%. Realisasi pertumbuhan ekonomi tersebut di atas ekspektasi sejumlah ekonomi yang sebelumnya meramal ekonomi Indonesia hanya tumbuh 4,8%. BPS menegaskan bahwa produk domestik bruto Indonesia atas dasar harga berlaku pada kuartal 2 2025 mencapai Rp5.947 triliun. Sedangkan PDB atas harga konstan mencapai Rp3.396,3 triliun. Dari Jakarta, Tim Liputan, IDEX Channel. Capaian pertumbuhan ekonomi di kuartal 2 2025 yang mencapai 5,12% cukup positif di tengah tekanan gejolak global, termasuk tekanan tarif resiprokal Amerika Serikat. Asosiasi Pengusaha Indonesia atau APindo mengaku optimis terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia di sepanjang tahun 2025. Pasalnya perekonomian dalam negeri hingga kuartal 2 dan semester 1 tumbuh sangat positif. Ketua Bidang Ketenagakerjaan APindo Bob Azam menyebutkan optimisme ini seiring dengan meningkatnya konsumsi rumah tangga hingga peluang dari keberlanjutan proyek-proyek strategis nasional yang dinilai dapat meningkatkan produktivitas sektor perekonomian. Ekonomi itu shrinking. Memang dalam waktu tertentu ini ekonomi akan tertekan, ya. Jadi PHK akan terjadi mana-mana, bukan hanya di Indonesia, ya di semua negara juga mengalami. Bahkan sekarang surprise ya kalau kita dengar youth unemployment di China itu udah 20-30%, jangan salah, gitu loh. Ya bahkan Singapura pun dia akan mengurangi tenaga kerja di sektor perbankan karena ada digital transformasi. Jadi PHK itu terjadi mana-mana. Kita juga bicara sama pemerintah bagaimana pemerintah bisa